Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari PT PKA membawa kebahagiaan ke setiap rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan materi manajemen perkantoran modern. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra. Nama saya Nanda Kila Maharani. Nama saya Firda Juliani. Nama saya Najma Sania. Dan materi pertama mengenai pengertiannya yang akan dijelaskan oleh Firda. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih pengertian manajemen perkantoran modern itu apa? Nah, jadi manajemen perkantoran modern berkenaan dengan penyelenggaraan semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan kantor yang modern dan serba otomatis. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Tujuannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, lalu yang kedua meningkatkan kualitas layanan atau produk, lalu yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir itu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada kriteria dalam karakteristik dalam manajemen perkantoran modern. Yang pertama ada berbasis teknologi, yaitu penggunaan aplikasi dan sistem manajemen. Contohnya adalah mengarsip dokumen, setelah itu di-upload ke Google Drive. Dan yang kedua ada inovatif, yaitu terbuka terhadap metode baru untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya adalah penggunaan AI untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas, ialah mendukung pola kerja hybrid. Contohnya itu seperti karyawan dapat menentukan waktu untuk mencapai target dalam perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ada data driven atau data yang didasarkan oleh data. Contohnya pada jam kerja yang produktif ataupun strategi dalam pemasaran. Kemudian habis itu ada prinsipnya. Prinsipnya itu ada 4. Yang pertama itu ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu adalah meminimalkan pekerjaan manual. Yang kedua itu adalah kerapian keamanan. Itu adalah seperti dokumen rapi dan aman. Yang ketiga itu adalah kemudian akses, seperti informasi tersedia kapan saja. Dan yang terakhir itu adalah pengurangan biaya, seperti menghemat sumber daya. Selanjutnya ada tantangannya, yaitu yang pertama ada adaptasi terhadap teknologi baru. Setelah itu melatih karyawan untuk terbiasa terhadap sistem teknologi digital. Dan yang terakhir ada perlindungan data, pengelolaan data dan perlindungan data dari hacker yang sedang marak di zaman sekarang ini. Nah, tadi udah dijelasin kan tentang manajemen perkantoran modern itu. Kesimpulan dari semuanya adalah manajemen perkantoran modern adalah strategi yang mengintegrasikan teknologi, efisiensi, inovasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adaptif terhadap perubahan. Dengan memanfaatkan itu, tidak hanya membantu dalam kinerja operasionalnya, tetapi juga membantu untuk mendukung kesejahteraan karyawannya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Ya, boleh. Kamu kesini apa aku berdiri? Berdiri. Ini udah disamperin loh. Tapi suruh berdiri gimana? Jadi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet. Ini ada nggak usah nanya.
Saya Elvira Patih Hadinata dari NC Company. Izin bertanya untuk kelompok 6 PTPKA terkait dengan tadi kan manajemen secara digital. Otomatis kalian itu tahu dong batasan apa aja yang digital dan tidak digital. Pertanyaan aku cuma satu sih. Apa yang tidak bisa dilakukan secara digital? Pekerjaan manajemen apa yang tidak bisa dilakukan secara digital? Atau misalnya belum bisa diterapkan secara digital kayak gitulah. Oke. Terima kasih Elvira. Adakah lagi yang ingin bertanya? Oke, ada. Oh iya. Saya Balkis Sisal Kaima dari PT Kisanandra ingin bertanya, bagaimana peran soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim dalam menunjang efektivitas manajemen perkantoran modern? Terima kasih. Bisa diulang? Maaf. Bagaimana peran soft skill seperti kerjasama menunjang efisiensi ya berarti. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ada terakhir ya teman-teman. Nama saya Kayla Kirina. Saya dari perwakilan PT Starship ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi tantangan yang ada di dalam manajemen perkantoran modern? Makasih. Terima kasih. Sudah Firda? Baik, kita sudah menampung 3 pertanyaan. Sebelumnya izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu ya.
Baik, mohon maaf menunggu lama. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Alvira. Itu pertanyaannya, apa yang tidak bisa dilakukan secara digital dari apa tadi? Dari suatu kerjaan manajemen perkantoran modern. Nah, menurut kami itu sepertinya semuanya bisa dilakukan secara digital untuk era sekarang. Namun ada beberapa kemungkinan efek atau dampak yang akan terjadi dari pelaksanaan secara digital tersebut, seperti data-datanya mungkin akan hilang, terus lagi dah data-datanya akan hilang, ataupun terjadinya hacker dari luar sana. Apakah sudah terjawab, Alvira? Mohon maaf, saya beli. Udah, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Alvira. Oh iya, itunya kasih dulu. Terima kasih, Alvira. Terima kasih, Alvira. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Kire. Pertanyaannya, cara mengatasi tantangan, ya kan? Nah, caranya yaitu kita tuh harus mempelajari mengelola data dengan baik agar terhindar dari hacker. Terus kita juga memperbanyak pengetahuan terhadap teknologi terbaru. Gitu. Udah, jawab. Terima kasih, Kire. Apaan pertanyaannya? Strategi. Kasih. Udah. Saya akan menjawab pertanyaan Balkis, bagaimana peran soft skill dalam kepemimpinan ataupun bekerja sama dalam tim. Itu
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Balkis, bagaimana peran soft skill dalam bekerja sama dalam tim. Itu seperti membantu dalam pengambilan keputusan bersama pemimpin dan bisa bekerja sama sehingga pekerjaan yang sudah deadline cepat selesai. Apa sudah cukup? Ya. Nah, jadi tadi kan udah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, gimana kalau kita ngelakuin ice breaking dulu sebelum kami ngasih pertanyaan ke kalian? Oke, ice breakingnya akan dijelaskan oleh Firda. Gue nggak tahu. Jadi itu ice breakingnya berdua, itu pasangan. Iya, itu ice breakingnya berpasangan. Gimana lagi? Itu merapat ya. Jadi itu nanti ada 3 instruksi: mendekat, menjauh, sama merapat. Nah itu contohin. Contohnya gini. Yang satu tuh tangannya kayak gini, gini. Terus yang pasangannya itu kayak gini. Nanti kalau misalkan aku bilang menjauh, nah itu tangan yang ininya, yang tangan kebuka menjauh. Nah terus nanti kalau misalkan aku bilang mendekat, tangannya mendekat. Nah terus nanti kalau misalkan aku bilang merapat, nah itu harus tangkap tangannya dia, tapi dia nggak boleh kena gitu. Ngerti gak? Hah? Kalau kena, ya kalah. Nggak ada. Ini nggak ada hukuman. Cari pasangannya ya. Ayo cari pasangan yang berdua. Baby mana pasangannya? Bebas. Iya, udah dapat pasangannya belum? Oh iya, kenapa dibalik aja? Maju nggak sih? Maju berdiri boleh kok. Aduh, Berdiri. udah maju perwakilan kelompok satu. Maju. Dua. Gini, perwakilan kelompok maju satu pasang. Nah, satu pasang lagi main di tempat gitu. Gak usah, udah perwakilan aja. Gak ngerti. Nih, jadi gini, contohinan. Madep sono, jangan ngalingin. Nih, kan jadi nanti ada yang ini, ada yang ini. Nah, yang satu tuh tangannya rapet kayak gini. Nah, terus yang Sapira itu buka. Nah, jadi kalau misalkan kan ada 3 instruksi. Yang pertama mendekat, menjauh, sama merapat. Kalau misalkan aku bilang menjauh, nah ini tangannya Sapira menjauh. Nah, terus kalau misalnya aku bilang mendekat, tangannya Sapira mendekati ke tangan. Nah, gitu. Terus kalau misalkan aku bilang merapat, itu tangkap tangannya Nanda, tapi nggak boleh sampai kena Nandanya. Ya. Ayo boleh berdiri semuanya. Perwakilan kelompok aja deh, perwakilan kelompok. Berapa kelompok aja satu pasang? Satu orang. Pasang. Iya satu pasang, jadi udah berdua. Satu pasang. Maju aja, nggak apa-apa. Berarti ada 8 kelompok ya semuanya. Kalau misalkan, kalau misalkan maju semuanya. Iya, Kak. Cepetan. Cepat selesai. Yang benar ini sama
Ya, mulai. Ini percobaan ya, ini percobaan. 1, 2, 3. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Merapat. Udah paham kan? Paham? Udah ngerti kan? Hah? Kalau kena ya udah duduk. Nggak ada ituan, nggak ada apa? Hah? 1, 2, 3. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Merapat. Yang kena boleh duduk ya. Sampai 3 kali. Gimana kalau sekarang kita ubah? Kalau aku bilang mendekat berarti tandanya menjauh. Kalau menjauh tandanya mendekat. Nah, kalau merapat tetap sama. Oke? Paham nggak? Paham. Ini dengar gak tadi ngomong apa? Apa? Ya, kebalikannya. Coba ya. 1, 2, 3. Mendekat. Cepet ya. Beneran terbalik. Kok mati? Maaf ya Bu, ini HP saya mati dulu Mas. Habis kan memorinya? Ayo kita lanjutin lagi. Ayo lanjutin lagi. Ini kita main 3 kali permainan aja ya. 1. Ini kebalikan. 1, 2, 3. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Merapat. Kena. Yang udah kena duduk ya. Ini ada 3 pasang terakhir. Ayo 1, 2. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Merapat. Terima kasih. Ya, menang. Wah, yang menang adalah kelompok ini, kelompok kiri. Emang ini buat apa? Ini buat pertanyaan. Boleh minta perhatiannya enggak? Oke, sebaiknya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja tujuan dari manajemen perkantoran modern? 1, 2, 3. Ya dia doang yang jawab. Enggak ada. Wah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisa Selaintani, perwakilan dari kelompok Starship. Tadi pertanyaannya, apa tujuan dari manajemen perkantoran modern? Yang pertama itu meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama
Gantian ya jawabnya. Saya Kayla Kiraina dari PT Starship akan menjawab pertanyaan dari PT PKA. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan produktivitas karyawan, yang kedua meningkatkan kualitas produk atau layanan, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Makasih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan karakteristik serta contohnya. Sudah siap? 1, 2, 3. Dinda. Dinda jawab gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari karakteristik manajemen perkantoran modern ya. Jadi karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama berbasis teknologi. Contohnya seperti Google Drive. Terus yang kedua ada fleksibilitas yang dimana contohnya itu seperti karyawan itu bisa pilih waktu untuk bekerja. Dan terus yang ketiga ada juga yang data drive yang dimana contohnya itu seperti jam kerja yang produktif. Dan yang terakhir ada juga inovatif seperti contohnya kita pakai AI buat ngerjain tugas sekolah atau cari ide atau referensi. Terima kasih. Terima kasih. Kasih applause dulu dong buat Dinda. Nah, yang pertanyaan terakhir. Maaf. Aduh. Apa aja sih tantangan yang ada di dalam manajemen perkantoran modern itu? 1, 2, 3. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja dulu? Tantangannya ya? Yang mana ada? Tantangannya ya, nama saya Hafisa Cahya Dwi Cantika dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 NC Company. Jawabannya yaitu adaptasi terhadap teknologi baru, mengolah data yang terus bertambah, melatih karyawan agar terbiasa dengan sistem digital, menjamin keamanan data dari maraknya hacker di era digital seperti sekarang ini. Sudah cukup? Terima kasih. Nah, itu dia pertanyaan sesi tanya jawab serta ice breaking dan materi yang telah kita sampaikan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan, salah perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum